warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Huratul Uyun. Di sini kakak akan menjelaskan tentang materi konsep dasar IPA Fisika yang berjudul kalor. Nah, pada saat adik-adik berdiri di bawah teriknya matahari, apa sih yang adik-adik rasakan? Panas bukan? Panas sekali. Kemudian, pernahkah adik-adik merebus air di dalam wajan atau di dalam sebuah panci? Pernah ya? Dan apabila kita pegang panci tersebut, apa yang kita rasakan? Panas bukan? Nah, itu semua disebabkan oleh adanya perpindahan energi panas. Nah, pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini, Kak Uyun akan menjelaskan nih tentang bagaimana kalor itu berpindah dan juga bahan-bahan apa saja yang dapat menghantarkan panas dan tidak menghantarkan panas. Adik-adik sudah siap semuanya? Sudah siap menerima materi dari kakak? Oke, langsung saja kita mulai. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih apa itu kalor. Dapat kakak simpulkan bahwasanya kalor adalah sebuah perpindahan energi panas. Paham ya adik-adik? Paham dong. Kemudian kita lanjut ke perpindahan kalor. Nah, pada perpindahan kalor ini ada banyak nih. Yang pertama yakni ada konduksi. Apa sih konduksi itu? Tenang saja, kakak akan beri contoh untuk konduksi ini. Nah, pernah nggak sih adik-adik masak mie rebus yang ada kuahnya? Itu ketika adik pindahkan kuah tersebut ke dalam mangkok, yang mangkoknya itu bahannya dari baja atau logam, maka ketika adik memegang mangkok tersebut akan terasa panas bukan? Nah, di situ adanya sebuah perpindahan energi panas. Nah, pada contoh tersebut itu adalah contoh dari perpindahan panas atau perpindahan kalor yang bernamakan konduksi. Nah, itu adalah sebuah contoh dari konduksi. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya konduksi adalah sebuah proses pemindahan panas yang tidak melibatkan zat perantara atau medium. Dalam contoh ini, panas dari kuah tadi itu berpindah ke dalam mangkok, kemudian ke tangan kamu. Pada saat itu kamu menyentuh mangkok tersebut, maka tangan kamu akan terasa panas karena bahan dari mangkok tersebut adalah logam yang terkena kuah panas tadi. Oke, paham di sini adik-adik tentang bagaimana konduksi itu berpindah. Selanjutnya yang nomor 2 yakni konveksi. Nah, ketika kamu merebus air, pastinya akan ada gelembung-gelembung bukan? Pernah nggak adik-adik memasak air, kemudian adik memperhatikan nih gelembung-gelembung yang ada di permukaan panci tersebut? Pasti ada kan? Nah, kira-kira adik tahu nggak apa sih gelembung-gelembung itu? Nah, gelembung-gelembung itu adalah sebuah panas dari kompor adik-adik. Jadi, perpindahan panas ini melibatkan zat perantara yaitu air. Nah, kemudian dapat kakak simpulkan bahwasanya konveksi adalah sebuah perpindahan panas yang melibatkan perpindahan zat perantaranya. Jika yang tadi konduksi itu tidak menghantarkan zat perantara, maka konveksi adalah yang melibatkan zat perantara. Oke, next, kemudian kita lanjut yang ketiga, yakni radiasi. Nah, pernah nggak adik-adik penasaran betapa panasnya sih dari matahari yang jaraknya sangat-sangat jauh dari bumi ketika berpindah ke permukaan bumi? Nah, ini adalah sebuah proses pemindahan panas yang disebut radiasi. Di luar angkasa, semuanya adalah hampa loh adik-adik. Tidak ada zat perantara sama sekali. Kenapa begitu ya? Karena panas dari matahari berpindah melalui radiasi, proses pemindahan panas yang tidak melibatkan zat perantara. Nah, karena radiasi inilah kita dapat memanfaatkan panas matahari untuk menjemur pakaian. Paham adik-adik? Oke, kita next ya. Tadi kan kakak sudah menjelaskan nih tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian kakak akan membahas tentang apa-apa saja yang dapat menghantarkan panas dan apa-apa saja yang tidak menghantarkan panas. Oke, pernah nggak sih kita berpikir mengapa sebuah panci
ini terbuat dari logam dan mengapa gagangnya terbuat dari plastik? Pernah nggak kita terpikir? Nah, pada video kali ini kita akan membahas contoh dari panci ini ya. Nah, jadi yang pertama yakni ada konduktor panas. Nah, apa sih konduktor panas itu, Kak? Nah, konduktor adalah zat-zat yang dapat menghantarkan panas. Contohnya sebuah panci ini. Nah, kenapa panci ini terbuat dari logam atau besi atau baja? Karena ketika kita meletakkan panci ini, logam ini ke atas api, maka akan terjadi sebuah perpindahan panas yang membuat makanan kita akan menjadi matang. Oke, paham ya sampai di sini adik-adik? Selanjutnya yang kedua yakni ada isolator. Nah, isolator itu apa sih, Kak? Isolator adalah kebalikan dari konduktor. Nah, yang tadi kan konduktor dapat menghantarkan panas, namun jika isolator tidak menghantarkan panas. Contohnya, ini dia, gagang panci. Nah, biasanya konduktor ini bahan-bahannya terbuat dari plastik, atau kain, atau kayu, dan lain sebagainya. Nah, dari bahan tersebut, maka dia tidak akan dapat menghantarkan panas. Nah, jadi ketika kita memasak air di dalam panci, kemudian ada api di bawahnya, ketika kita memegang isolator ini, tangan kita tidak akan terluka dan tidak akan terasa panas. Ya, benar sekali. Paham ya adik-adik sampai di sini? Nah, jadi itulah pembahasan dari video kali ini. Nah, apabila adik-adik belum mengerti, bisa nih adik-adik tulis pertanyaan adik-adik di bawah kolom komentar. Oke, sampai di sini video kakak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.